Kenapa kementerian ini kok ceroboh sekali? Menterinya pergi tanggal 11. Kok bisa menandatangani permen tanggal 13? Saya hanya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Sony tadi terkait dengan Permen HUT nomor 9 tahun 2026. Kenapa kementerian ini kok ceroboh sekali? Menterinya pergi tanggal 11. Kok bisa menandatangani permen tanggal 13? Tanggal 13 apa nih? Juli kan? 13 Juli kan kemarin kan tanda tangannya. Kok bisa kayak gitu? Apa apa yang terjadi nih gitu? Kompak gitu ya. Jangan jangan satu bisa menjerumuskan menterinya sendiri. Kemudian ini kan nyalain aturan. Tanda tangan di tanda tangan basah lagi. eh Coba deh di iniin lagi ya, gimana nih ceritanya nih. Kemudian terkait dengan hal itu juga ya, terkait pembentukan Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan. Waktu tanggal 20 Mei, saya memimpin rapat dengan Kementerian Kehutanan. Dalam rapat itu kita sepakat bahwa mengenai eh, pembentukan 35 pusat pengelolaan ekosistem hutan itu supaya dikaji kembali dan dilaporkan kepada Komisi 4. Ini belum nggak tahu udah dikaji apa belum dilaporkan ke kita, tapi ujuk-ujuk udah keluar permennya. Jadi ini padahal sudah masuk dalam kesimpulan. Kalau udah kesimpulan itu adalah kita sepakat adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dipatuhi oleh kedua belah pihak. Ya, kita juga datang ke sini udah ya sama-sama lah kita kerja di sini ya. Jangan terus diabaikan gitu saja apa yang sudah menjadi kesepakatan. Ini coba tolong dijelaskan nih apa ceritanya kenapa bisa begini. Terima kasih Ibu Ketua. Ini saya perlu penegasan lagi nih Pak, terkait yang Pak Heri Darmawan sampaikan tadi. Itu kan kita dorong untuk segera dipersiapkan. Apa? Nah, udahlah. Ini Republik ini penuh istilah asing sama singkatan. Yang dituntut Pak Heri Darmawan sudah selesai belum? Pasti belum. Ya toh? Yang kita minta disegerakan belum direalisasikan. Yang kita minta dikaji malah SK-nya ditandatangani. Gimana? Ayo coba, ini mumpung sekalian nih bolak-balik yang tadi SOP soal tata kelola tadi Pak, terkait potensi gigi, tolong ditayang lagi. Tolong ditayangkan lagi tadi materinya. Yang paparan soal proses penyelesaian penguasaan hutan. Nah, sekarang pertanyaan saya Pak, tolong dijawab aja langsung. SK tentang PPT PKH ini, SK Menteri Lingkungan Hidup atau SK Menteri Kehutanan? SK Menteri Kehutanan. Lah SK-nya dari Menteri Kehutanan, untuk apa lagi ada usulan persetujuan Menteri? Dirangkai semua, kalau sudah final, baru ke meja Menteri, ya kan? Keputusannya berbentuk SK. Lah pakai usulan persetujuan Menteri lagi. Ini tahapan mau ngapain? Ini kan tahapan yang bikin orang curiga, itu loh maksud saya. Baik, saya kebetulan memimpin kunjungan kerja ke Riau, Tesanilo. Pak Wamen ini tolong diperhatikan betul-betul. Di Tesanilo itu, di Tesonilo itu, sudah ada masyarakat yang ingin mengembalikan lahannya. Nah ini tolong, lahan penggantinya mana? Disiapkan. Ya, karena kita juga tahu ada konflik antara masyarakat yang ingin menyerahkan dengan masyarakat yang tidak ingin menyerahkan. Nah, jangan sampai yang ingin menyerahkan malah jadi terkatung-katung dan malah jadi korban. Ini kan harusnya jadi prioritas dengan kesadaran mereka ingin menyerahkan kembali kok lahannya. Baik, silakan Pak Wamen ditanggapi, dijawab seluruh pertanyaan terkhusus yang Ibu Ketua tadi sampaikan.
Kemudian Ibu Ketua terkait dengan organisasi PUSPEH atau Pusat Pengembangan Ekosistem Hutan, dari hasil raker tanggal 20 Mei, kami bersepakat untuk kemudian mengkaji ulang dan kemudian melaporkan kepada Komisi 4 DPR RI. Di forum ini kami sampaikan bahwa pernah ada FGD yang kami lakukan di Kementerian Kehutanan, yang itu juga dihadiri oleh anggota Komisi 4, Bapak Darori bersama dengan pensiunan dari Kementerian Kehutanan. Nah, saat itu kami jelaskan dan sudah dipahami ya bahwa urgensi untuk adanya PUSPEH atau Pusat Pengembangan Ekosistem Hutan. Tapi kami menyadari kami ada kekhilafan ya. Seharusnya kami segera melaporkan itu kepada Komisi 4. Kami mohon maaf Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Ibu Pimpinan, Ketua Komisi 4. Dan itu perlu untuk nanti bisa dikaji ulang, Bu. Jadi kalau begitu Pak Adrian? Iya. Jadi Permen HUT yang kemarin ditandatangani ya nomor 9 tahun 2006 tanggal 13 Juli memang mekanisme di kami ini ada tanda tangan elektronik, Bu. Iya. Iya, oh bahasa. Izin, baik. Izin. Tapi prinsipnya begini, Ibu Ketua, intinya itu bisa kita hold ya untuk kemudian ada pengkajian kembali. Jadi mohon arahan dari Pak Ketua. Ibu Ketua. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI. Kami perlu menyampaikan bahwa kami berterima kasih atas dukungan dan arahan Komisi 4 kepada Kementerian Kehutanan sehingga pada tahun 2025 kami mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK-RI yang ini berturut-turut konsisten dari 2017. Kemudian kami juga perlu menyampaikan bahwa tahun 2025 Kementerian Kehutanan mendapatkan penghargaan sebagai yang terbaik dalam unit kerja pengadaan barang dan jasa dari semua kementerian dan lembaga di pemerintah pusat. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada pimpinan dan para anggota yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan. Ada Pak Daniel Johan, Pak Rajiv, Ibu Nevi, Bapak Tia Khalid, Bapak Sony, Bapak Hasan Saleh, Bapak Adrianus Asia Sidot, kemudian Bapak Heri, Bapak Ahmad Johan, pimpinan, Ibu Ketua Komisi 4, kemudian Bapak Alex, Wakil Ketua. Pertama, langsung saja terkait dengan piutang 4,81T yang belum dijelaskan, bahwa piutang tersebut terdiri atas piutang lancar 500 miliar, piutang lama atau macet sebesar 3,3 triliun, terdiri dari PNBP penggunaan kawasan hutan dan PNBP dari PBPH. Kemudian ada proses penghapusan piutang 300 miliar sesuai dengan keputusan dari Menteri Keuangan. Rencana aksi ke depan yaitu kami dari Kementerian Kehutanan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk anti-block sistem dan penghapusan piutang yang sesuai aturan memang harus dihapus. Kemudian terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, data yang tadi kami sampaikan bahwa hotspot pada bulan Januari sampai Mei 2026, itu kalau kita bandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, itu menunjukkan peningkatan. Kemudian juga jumlah luasan karhutlah yang terbakar dari Januari sampai Mei 2026, kita bandingkan di periode yang sama di tahun 2025, itu juga meningkat.
lebih dari 100%. Nah, ini sesuai dengan prediksi dari BMKG bahwa di tahun 2026 El Nino atau musim kemarau itu datang lebih cepat dan lebih lama. Yang diprediksi puncaknya adalah pada bulan Agustus nanti. Kemudian prediksi BMKG pada tahun 2027 akan terjadi El Nino siklus 4 tahunan yang setiap 4 tahunan itu El Nino-nya sangat panjang sekali. Sehingga pada tahun 2023 angka kebakaran hutan lahan kita itu 1,16 juta hektar. Kalau tahun yang 2025 kita bisa tekan sampai 350.000 hektar. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.